para guru, para ustaz, para tokoh masyarakat, bapak ibu semua yang hadir, yang kakung, yang putri, pakde, budi, sedoyo. Sehat bapak ibu? Alhamdulillah. Sampun sarapan dereng? Innalillahi wa inna yang belum sarapan saya ucapkan turut berduka cita. Kita sarapan kajian dulu ya, sambil kita baca satu syair atau hati bareng-bareng kita nyanyi atau lembang syair atau hati ya. Sambil nunggu itu masih ribuh di belakang sama tombo ati ibu lima kabeh pisan maca Quran kaping pindho salat wengi lakonono kaping telu wong kang saleh kaping papat weteng ira ingkang luwih kaping lima dzikir wengi ingkang suwe salah sawijine sapa bisa anglakoni insyaallah Gusti Allah ijabahi ilahi las tulir firdausi ala wala akwan naril jahimi fahadli tawbatan wafir zunubi fa'innaka ghafiru dhanbil Bapak Ibu rahimakumullah yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua fana dan yang tetap kekal adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua sehebat apapun Fir'aun mati, sehebat apapun Pak Karno mati.
seperti apapun Pak Soeharto, mati semua. Yang tetap kekal adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mati itu enggak masalah, mati hari ini, mati besok, atau tahun depan, tidak masalah. Mati itu pasti akan alami. Yang paling penting adalah matinya itu husnul khotimah atau suhul khotimah. Maka pagi hari ini Bapak Ibu kita akan ngobrol-ngobrol tentang apa tanda-tanda meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Boleh dicatat. Ustaz, saya bawa pulpen nggak bawa kertas, piye yo? Ditulis di jilbabnya masing-masing nggak apa-apa. Gue kenang-kenangan. Ciri-ciri meninggal yang husnul khotimah. Husnul khotimah, akhir yang baik. Tanda-tandanya yang pertama yaitu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu ciri orang meninggal husnul khotimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhulal jannah." Siapa yang akhir kalimatnya, akhir ucapannya yaitu la ilaha illallah, dakhulal jannah, maka dia masuk surga. Akhir ucapan. Kenapa harus mengucapkan atau sangat dianjurkan mengucapkan la ilaha illallah? Pertama, sebab semua nabi sejak Nabi Adam sampai Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajarannya sama Bapak Ibu, yaitu ajaran tauhid la ilaha illallah. Tidak ada nabi mengajarkan yang lain, tidak ada. Semua ajarannya sama, tauhid la ilaha illallah. Maka orang yang bisa mengucapkan la ilaha illallah itu orang yang tauhidnya benar. Kalau orang yang masih suka masang sesajen, ngarung di laut segala macam, tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Pak Bu, termasuk orang yang mengatakan semua agama itu sama, tidak akan bisa mengucapkan la ilaha illallah. Semua agama sama, jangan apa Islam. Angel malah tidak poso, sholat 5 waktu, susah. Semua agama sama, tidak, agama itu tidak sama. Kalau tanya pernyataan ini benar atau salah? Islam adalah agama yang paling benar. Betul atau salah? Salah. Kalau jenengan sebut Islam adalah agama yang paling benar, jenengan katakan tadi benar, betul. Nah, Islam itu agama paling benar, berarti yang lain itu benar. Di antara yang benar-benar, Islam yang paling benar. Salah kalimat itu. Yang betul, Islam satu-satunya agama yang benar. Yang lain salah. Makanya kalimat tauhid kita la ilaha illallah, tidak ada yang benar untuk disembah kecuali Allah. Berarti agama lain itu tidak benar dalam kacamata kita. Karena al-haqqu min rabbikum, kebenaran itu dari Allah, parameternya. Kalau semua agama itu benar, jangan koma. Semua agama itu benar bagi penganutnya masing-masing. Kalau keyakinan kita tidak begitu. Keyakinan kita Islam satu-satunya agama yang benar. Itulah tauhid. La ilaha illallah. Maka orang yang bisa mengucapkan kalimat itu di akhir hayatnya, mestilah tauhidnya benar. Kedua, kenapa diperintahkan mengucapkan la ilaha illallah? Karena
Karena Rasul bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha. Sampai ada sebuah syair toh, judulnya Miftahul Jannah. Ya mesti pernah dengar. Miftahul Jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu la ilaha illallah. Dan Allah pilihkan kunci surga paling gampang. Sebab apa? Dalam kalimat susunan kalimat la ilaha illallah tidak ada huruf yang susah. Di sana nggak ada huruf R-nya. Karena ada orang nggak bisa ngomong R. Mbak, beli apa mbak? Pak, pesan nasi goreng. Oh, nasi goreng. Minumnya apa mbak? Es jeruk. Tidak bisa ngomong. Tetapi kalimat la ilaha illallah itu kalimat yang gampang diucapkan. Nggak ada kalimat susahnya, nggak ada huruf yang susah. Bahkan nggak ada huruf S-nya. Karena teman saya itu ngomong S saja tidak bisa. Ngomong S tidak bisa. Teman sekolah dulu kan biasa. Sudah diringankan 70 kali, Nabi masih merasakan sakit. Lalu Nabi berdoa, dan ini doa terakhir Nabi yang dikabulkan Allah. Apa Nabi berdoa? Ya Allah, jadikan sakaratul maut ini sakitnya hanya menimpa kepadaku, jangan sampai menimpa umatku. Rasulullah SAW yang di bulan ini kita peringati hari kelahirannya, bulan Rabiul Awal. Malam Maulid itu malam yang penuh berkah. Tidak ada malam Lailatul Qadar kecuali bersumber dari malam Maulid. Tidak ada malam Isra Mi'raj, malam Nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Tidak ada semuanya itu kecuali bersumber dari satu malam yang diberkahi, yaitu malam Maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada malam Maulid, tidak ada kelahiran Nabi, semua itu tidak ada. Betul? Betul? Kalau tidak ada malam Maulid, kita tidak ada di sini. Mungkin lagi ke gereja. Semua itu bersumber dari Maulid Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu rahimahullah, kembali ke ciri-ciri tanda-tanda husnul khotimah. Dan kalau ibu mentalkin, bapak mentalkin orang yang sakaratul maut, talkinlah dengan kalimat yang mudah dipahami, kalimat yang sederhana dan mudah dipahami. Jangan mentalkin dengan kalimat yang sulit dan bertele-tele. Misal suaminya sakaratul maut, dibisik, istrinya bilang apa? Pak, nyebut pak, nyebut pak, nyebut pak, nyebut. Nggak bingung bojone. Sakaratul maut terus suruh mikir, nyebut apa? Bingung suaminya. But, mana jawabannya badut ya. Aslinya nyebut. Atau dengan kalimat bertele-tele, Pak, suaminya sakaratul maut, dibisik sama istrinya, Pak, Rasulullah bersabda, man akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah. Rasulullah bersabda, takilu mautakum la ilaha illallah. Rasul juga bersabda, miftahul jannah, sesuai tak meninggal. Jadi talkinlah dengan kalimat yang mudah dan la ilaha illallah. Nah, kembali ke cerita saya tadi. Ada orang saya ditelepon, Mas Adi di mana? Lagi di jalan, Pak. Mampir cepat ke sini. Ada saudara yang sakaratul maut dari jam 7:30 pagi sampai jam 2. Saya datang sampai sana jam 2. Melihat kondisinya mengenaskan. Di sampingnya Mbah Kaur, Mbah Mudin atau Rois mentampil terus. Lalu saya datang ngambil air wudhu, ngambil Quran. Karena perintah Rasul selain mentalkin apa? Iqra'u suratul Yasin inda kulli mautikum. Bacakan surat Yasin di samping orang yang mau meninggal. Kalau sembuhnya itu lebih baik,
hidupnya, dia akan cepat sembuh dari sakitnya. Tapi kalau kematiannya lebih baik, akan dimudahkan kematiannya. Maka bacakan surat Yasin. Saya ambil wudhu, ambil surat Yasin, tak baca di samping beliau. Selesai baca surat Yasin, ngorongnya tadi berhenti. Mangap dari mulutnya, mangap. Tapi nggak bisa ngomong lagi, mangap. Langsung bakau, karena sudah berhenti, ditutup mulutnya sama bakau, pakai tangannya bakau. Gini, langsung bakau bilang, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Istrinya beker-beker, nangis. Begitu tangannya bakau dilepas, bukan mana? Bu, maaf, bu masih hidup. Saya itu mati. Saya itu mikir gini, iki mau mati tenan, matinya bukan karena mati tenan, nanti matinya kan dipikap bakal reso napas iki mau. Bakal iki sembrono. Tapi terus kemudian 1 menit, 2 menit kemudian meninggal. Beliau meninggal. Tapi seperti itu. Kalimat la ilaha illallah. Dan gak harus kalimat itu, kalimat thayyibah yang lain juga boleh. Seperti kemarin tuh ada viral ibu-ibu pimpinan majelis taklim di Jakarta, ya, di Bekasi, lagi pimpin khataman lalu wafat baca Quran. Jadi gak harus la ilaha illallah. Yang terafdal la ilaha illallah. Tetapi kalimat thayyibah yang lain itu tanda husnul khotimah. Contohnya siapa? Imam An-Nasr Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Sinten diulang? Sana Imam Syafi'i lain. Imam An-Nasr Al-Maqdisi Asy-Syafi'i. Sinten? Tertanda dari salah pantenan ya. Imam An-Nasr Al-Maqdisi dari Baitul Maqdis Palestina, Asy-Syafi'i bermazhab Syafi'i. Ketika beliau akan meninggal dunia, tiba-tiba beliau tuh ngomong apa? Di ruangan itu tidak ada siapa-siapa kecuali 1 muridnya. Beliau mengatakan, Tuhan datang punya tugas. Saya juga punya tugas. Izinkanlah saya mengerjakan tugas saya sebentar saja. Muridnya bingung, ini guru ngomong sama siapa? Pas terus adzan, dengan suara adzan, guru adzan. Iya, saya tahu ini masuk waktu sholat. Dudukkan saya, didudukkan di tempat tidur. Beliau takbir sholat, mengerjakan tugasnya. Sholat baca Al-Fatihah, beliau wafat ketika sedang sholat. Subhanallah. Termasuk Imam Ibnu Asakir, terkenal tuh Imam Ibnu Asakir, salah satu ulama termasuk perawi hadis, sering meriwayatkan hadis. Imam Ibnu Asakir itu meninggalnya dalam kondisi sakit di ruangannya didampingi pelayannya. Beliau mengatakan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam. Lah bingung pelayannya itu. Ini guru jawab salamnya sopo, ada tamu yang masuk. Lalu beliau berkata, Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Meninggal. Beliau itu orang berilmu, ya. Orang berilmu dan orang soleh. Beliau itu tahu, orang kalau pagi sore baca Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah, tidak akan meninggal kecuali dicatat sebagai ahli surga. Dia tahu hadis itu, namanya juga pakai hadis. Maka beliau meninggal mengucapkan kalimat itu, entah di pagi atau sore hari. Lalu dia jawab salam, salamnya siapa? Malaikat Israel, persis kayak Imam An-Nasr tadi. Tuhan datang punya tugas, saya juga punya tugas. Itu ngomong sama siapa? Malaikat Israel. Kok bisa begitu? Ya iyalah, dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 32 jelas disebutkan, orang soleh itu kalau mau meninggal dunia, Pak, Bapak Ibu, sakaratul maut, akan dicabut nyawanya. Malaikat Israel itu datangnya permisi dulu. Itu bedanya orang soleh. Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum
yang dicabut nyawanya oleh malaikat, sementara dia orang yang saleh. Yaquluna salamun alaikum, malaikat datang mengucapkan assalamualaikum, permisi dulu. Itu kelebihannya orang soleh. Kayak bapak ibu ini orang soleh-soleh semua. Coba hari Sabtu pagi-pagi harus sarapan terus angkat pengajian. Dia kan wajah-wajah kelaparan loh. Tapi yang mau untuk dengarkan satu bersama. Terus soleh-soleh, sholat besok malaikat datang mengucapkan salam. Teman saya itu tinggal di Belakang. Orang tuanya, dia itu aslinya Belakang, Magelang. Mana ya Belakang? Sana ya. Itu bapaknya itu meninggalnya gitu. Jadi beliau itu imam masjid. Imam masjid di bulan Ramadan 20 hari pertama masih bisa ngimami, 10 hari terakhir tidak mampu ngimami. Cuma tiduran aja di rumahnya, udah gak kuat bangun, sakit parah bapaknya. Terus dalam sakit parah itu di malam-malam terakhir bulan Ramadan, malam-malam terakhir, 10 hari malam terakhir, bilang ke istrinya, Bu, mana si Iwan, teman saya Iwan, panggil. Telepon Pak, Wan tolong ambilkan Quran. Teman saya Iwan itu ambil Quran. Ini Pak, tolong bacakan surat Yasin. Bapak pengen dengar surat Yasin. Setelah baca Yasin selesai, teman saya itu, Bapak itu cukup Wan. Bapaknya pamit bapaknya cukup Wan. Allahu Akbar, meninggal. Keren ya, meninggalnya bisa diatur dengan surat Yasin dulu. Karena tahu hadisnya Rasulullah SAW. Iqra'u suratul Yasin inda kulli mautikum, bacakan surat Yasin di samping orang yang mau mati. Pertanyaannya kok bapaknya tahu dia akan mati? Sudah dengar salamnya malaikat Israel. Sudah dengar. Orang soleh itu begitu. Bapak Ibu, tak tambah sedikit ya. Tak tanya ke teman saya, Wan, bapakmu kok bisa meninggalnya begitu indahnya ini di bulan Ramadan, dengarkan surat Yasin, mengucapkan kalimat thayyibah. Bapakmu tuh amalannya apa? Amalannya apa? Aku pengen itu. Pengen tahu nggak Bapak Ibu? Wah, kalau tak pengen kelas itu lah. Kita lanjutkan ke materi yang berikutnya. Mau tahu nggak? Saya tanya amalannya apa? Dijawab, Bapak itu seumur hidup tidak pernah marah. Semua anak-anaknya mengakui tidak pernah marah sama sekali. Nah, ibumu marah-marah nyari bapak diam aja, nggak jawab, nggak balas. Nek ibu balan tutup panci, paling mau ditangkap, ditangkap lagi, nggak balas, nggak marah. Jadi kata saya gini, apa? Ada amalan lain nggak selain itu? Awal, kan boleh tuh nawar loh. Ada amalan lain selain kui, apa banget kui? Ada amalan bapak kedua, diakui semua anak-anaknya. Semangat tuh saya. Apa amalan lain? Bapak tidak pernah makan sebelum anak istrinya makan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak makan sebelum anak istrinya dapat jatah makan, baru beliau mau makan. Kalau semua belum dapat, beliau tidak makan. Subhanallah. Bapaknya Mbak Rois juga, di kampungnya sebagai Mbak Rois juga, imam masjid Mbak Rois juga. Subhanallah. Baik, ciri yang kedua husnul khotimah, meninggal dengan keringat di dahinya. Al-mu'min yamut bi'araqil jabin. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin itu diterimanya imannya, tandanya ketika meninggal keluar keringat di dahinya. Keringat apa? Keringat malu. Kalau orang normal hidup sehat gini, kalau malu itu wajah berubah menjadi merah. Kayaknya apa? Berarti isi. Kalau orang sakratul maut, malunya itu keluar keringat. Al-mu'min yamut bi'araqil jabin. Malu kenapa? Meninggal kok malu? Para ulama menjelaskan, mensarahkan hadis ini. Malunya itu karena dua hal. Satu, malu karena ditampakkan di depannya surga. Kata malaikat, Pak, ini loh tempatmu di surga. Bu, ini loh tempatmu besok di surga. Malu. Kenapa malu? Merasa dosa
banyak kok dibalas dengan surga. Bisa mungkin oke, kok bisa masuk surga? Wong nek ke masjid aja sering ngopel, tak usah milih kampek masjid. Ya dosa. Kalau nunggu komat ya, memiliki bisa pakai kampek. Ya dosa nih motorin masjid. Ingat dosanya, dulu saya memenjarakan makhluknya Allah, hewannya Allah yang gak punya salah di penjara seumur hidup tanpa proses pengadilan. Ingat dosa-dosanya itu. Ingat dosa-dosanya, tapi kok dibalas dengan surga. Nah, mungkin dia punya amalan lain yang kalau pandang rahmatnya dengan rahmatnya Allah, sehingga Allah mengampuni kesalahannya itu. Sudah jelas tulisannya belok kiri langsung. Berarti kan kalau lampu merah dia boleh langsung, malah dia berhenti. Akhirnya yang di belakang mobil nggak bisa lewat, kan mengambil hak orang lain, mendolimi orang lain. Ingat dosa-dosanya banyak, tapi kok dibalas surga itu. Tiap hari digambarkan nonton sinetron, nonton perempuan-perempuan buka aurat di TV. Ya orang ngomong istighfar ini nonton ya biasa aja nonton. Padahal beritanya kalau nonton melihat aurat itu ucapkan istighfar. Tiap hari nonton penyiar berita nggak pakai jilbab, nggak istighfar. Ya, nonton nggak pakai istighfar. Kenapa? Matanya sudah adaptasi sama dosa. Matanya sudah adaptasi dengan dosa, sehingga sudah nggak peka lagi ini dosa atau bukan, ini tontonan benar atau tidak benar, sudah nggak peka lagi matanya. Tapi dibalas surga karena mungkin punya amalan lain. Seperti Imam Al-Ghazali, ketika beliau wafat, tak lama kemudian ada salah satu jamaahnya mimpi ketemu Imam Al-Ghazali. Riwayat ini masyhur di kalangan para ulama. Imam Al-Ghazali ditanya, ya Imam Al-Ghazali, bagaimana keadaanmu di alam kubur? Aku dimuliakan Allah, alhamdulillah. Karena apa? Ternyata bukan karena ilmuku yang luas, karena wirid-wiridku tiap malam, kitab-kitab yang saya tulis, bukan karena itu. Aku masuk surga diridhoi Allah, dimudahkan, dimuliakan di alam kubur, karena satu hari ketika saya akan minum kopi, ada laler kecemplung di gelas saya, tak ambil, tak selamatkan. Allah ridho karena saya telah menyelamatkan salah satu makhluknya Allah. Gara-gara laler. Nek dhewe to lho, delok-delok iki, delok-delok mungkin. Nek awake dhewe yang Ghazali selamat itu yang bikin dia dapat rahmat dari Allah SWT. Ibu kalau ngeliat kecoa di kamar mandi di rumah ini, sing terpikir apa? Sedang kita sisa. Itu padahal anak-anak yang tadi di rumah loh, gue mati. Padahal ibunya baru pulang layak nih, pulang takziah. Mandi sisa di kamar mandi. Baik, jadi keluar keringat itu tanda husnul khotimah. Malu yang kedua karena apa? Malu merasa amalnya sedikit, kok dibalas surga. Malu. Amalnya sedikit, ya Allah, amal saya sedikit, kok dibalas surga. Amalnya sedikit, ngerasa amalnya sedikit, dibalas surga. Ingat dulu di dunia, ya Allah, dulu kalau ada kotak infak, saya buka dompet, ada uang 1.000 sampai berjejer sampai 100.000, yang tak ambil ya 1.000, rasa amalnya sedikit. Ya diambil dari sedikit-sedikit. Kalau sholat senangannya masbuk, terlambat terus. Begitu. Ingat amal-amalannya sedikit. Kalau sholat tahajud, wah masih jam 3 subuh sih suwi, turun menengah. Bangun lagi, wah setengah 4 subuh jadi jam tidur lagi. Akhirnya tangis-tangis ada subuh. Beda sama Nabi itu gak begitu bangun dengan semangat, tidak malas-malasan. Nabi itu bangun dengan semangat. Yang pertama Nabi lakukan ketika bangun tidur apa Pak? Apa Bapak itu? Yang pertama, coba saya nanya ini tes. Yang pertama Nabi lakukan begitu melek matanya, bangun, duduk, apa yang pertama dilakukan? Doa. Doa. Yang pertama Nabi lakukan ketika bangun tidur adalah mengambil siwak.
Nabi bersiwak. Setelah bersiwak, giginya, mulutnya bersih, bersiwak, baru Nabi berdoa. Nabi tidak menyebut nama Allah kecuali dalam keadaan mulutnya bersih. Mulut beliau yang mulia itu bersih. Lalu setelah itu beliau berdoa, terus wudu, cuci tangan, terus wudu. Itu juga Nabi pertama. Nabi itu nggak pernah tinggal dengan siwak. Bahkan sampai ke Sidratul Muntaha, siwaknya masih di kantongnya Nabi. Ketika Nabi akan wafat, meninggal dunia itu, wafatnya Nabi sudah nggak bisa bergerak lagi, mulut sudah nggak bisa berucap lagi Nabi. Tapi mata Nabi ini melirik terus ke arah tangannya Fudail. Di tangan sahabat Nabi Fudail ini ada apa? Ada siwak, bukan siwak ini. Siti Aisyah langsung bertanya, ya Rasulullah, apa kau ingin bersiwak? Nabi mengedipkan matanya. Langsung siwak di tangannya Fudail diambil, digigit sama Siti Aisyah, lalu disiwakkan ke giginya, mulutnya Rasul SAW. Lalu wafatnya Rasul SAW dalam keadaan setelah bersiwak. Rahasia kecantikan wanita, ibu-ibu, mbak-mbak, rahasia kecantikan wanita itu bukan pada MS Glow, tapi pada siwak. Wanita yang suka bersiwak itu ucapannya itu lebih bermutu. Wanita yang suka bersiwak akan memancarkan aura kecantikan yang lain daripada wanita yang lain. Penuh wibawa dan berkarisma, termasuk bapak-bapak. Karena itu jangan tinggalkan siwak. Ini sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu rahimahullah, itu masalah keringat di dahi. Kemudian yang ke berapa? 3. Tanda husnul khotimah yang ketiga adalah meninggal dalam keadaan sakit perut. Rasulullah bersabda, "Man mata fil batni fahuwa syahid." Siapa yang mati karena sakit perut, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Mati karena sakit perut, maka dia mati. Milo, kalau ibu-ibu, bapak-bapak bangun subuh-subuh, perutnya mulus-mulus, sakit banget sampai keluar mandi, bolak-balik mandi, berbahagia. Karena tanda-tanda mau mati syahid. Ya. Ternyata mau bikin prostok mari kurasi jo mati. Bukan sios. Bapak Ibu rahimahullah, sakit perut itu mati syahid. Yang keempat ya, tanda mati syahid yang keempat adalah meninggal pada hari mati husnul khotimah yang keempat adalah meninggal pada hari Jumat atau malam Jumat. Malam Jumat berarti Kamis Maghrib mulainya. Kamis Maghrib sampai hari Jumat pada asar menjelang Maghrib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamut yaumal Jum'ah aw lailatal Jum'ah illa waqahu fitnatal qabr." Tidaklah seorang muslim yang meninggal di hari Jumat atau malam Jumat illa waqahu fitnatal qabr, melainkan Allah akan selamatkan dia dari siksa kubur. Subhanallah, ini rezeki dari Allah bisa meninggal hari Jumat atau malam Jumat. Ulama-ulama kita banyak meninggal di hari Jumat. Contohnya siapa? Pimpinan Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Dr. Yunahar Ilyas, itu meninggalnya hari Jumat. Mantan PP Muhammadiyah juga yang kemarin Buya Syafi'i Ma'arif meninggalnya hari Jumat. Tokoh-tokoh Muhammadiyah meninggal hari Jumat. Tokoh NU ada yang meninggal hari Jumat? Ada. Siapa? Ustaz Jeffrey Al-Bukhari. Itu meninggalnya di hari Jumat, malam Jumat. Meninggalnya ketika beliau kecelakaan. Besoknya hari Jumatnya, paginya dibawa ke Istiqlal, disolat orang begitu banyak. Tapi maksud Ustaz meninggalnya bengi-bengi, motor-motoran tiba atau pas pengajian yang keren, meninggalnya pas motor-motoran. Justru Ustaz Jeffrey itu dapat 2 kemuliaan loh Pak. Almarhum beliau. Dengan personal beliau. Satu, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari itu meninggal malam Jumat, itu tanda yang baik. 2, meninggal jatuh dari motor itu tanda syahid masihnya. Karena Rasul berkata begini, bersabda,
Orang yang meninggal, wafat, mati karena jatuh dari ontanya atau jatuh dari kudanya, dalam artian jatuh dari kendaraannya, fahuwa syahid, maka dia mati syahid. Jadi orang jatuh dari motor itu selama itu bukan perjalanan maksiat, maka dia terhitung mati syahid. Tapi jangan jadikan dalil ini, yuk Bapak Ibu cenanangan yang dalam ini itu ada mati syahid rampung. Bahwa ini bukan untuk dalil cenanangan yang dalam. Tetap satu bicara atau sen kanan belok kiri, sen kiri belok kanan. Ya tetap hati-hati. Tapi kalau memang jatah yang meninggal di jalan, insya Allah mati syahid. Contoh lain siapa? Ini saya sebutkan sengaja. Saya contohkan yang Muhammadiyah meninggalnya begini, yang itu saya sebutkan sengaja. Kenapa? Biar wawasan kita terbuka gitu. Contoh siapa? Habib Abdul Qadir As-Segaf, bapaknya Habib Syekh Solo, Habib Syekh. Habib Abdul Qadir itu bapaknya Habib Syekh itu Imam Masjid As-Segaf, Imam Masjid As-Segaf Solo. Ketika itu beliau khutbah Jumat, selesai khutbah, koma, beliau berdiri menghadap jamaah. Sufah sholat, rapatkan luruskan sholat, rapat luruskan. Lalu beliau bilang ke yang di belakangnya, Pak, nanti gantikan saya, kalau ada apa-apa dengan saya, gantikan saya. Beliau balik badan, lalu takbir, Allahu Akbar, ngimami sholat Jumat. Gak ada masalah, lancar, sholatnya lancar. Tapi pas sujud terakhir di rakaat kedua itu, gak bangun-bangun lagi beliau. Jamaahnya ini nunggu lama sekali. Kok orang kali rame mungkin udah bingung jamaah sikut-sikutan. Lama sekali gak bangun-bangun. Akhirnya satu jamaah membatalkan diri yang di belakang tadi. Dibangunkan. Wah, fatal gak sujud, subhanallah. Meninggal di hari Jumat. Bayangkan ya, meninggalnya di masjid dalam keadaan sholat, dalam posisi sujud, posisi terbaik. Sampai Nabi mengatakan aqrabu ma yaqulu abdu min rabbi fa huwa sajidun. Saat paling dekatnya seorang hamba kepada Allah itu saat sujud. Sampai tenang, itu pun mandi dalam keadaan meninggal dalam keadaan dia sudah mandi, sudah suci. Dia mandi besar namanya Jumat itu kan. Harus komplit itu. Habib Abdul Qadir As-Segaf. Nah, saya kemarin Jumatan, ngimami Jumat. Saya sujud lama, kok Israel orang teko-teko ini. Saya sudah kayak sujud Israel orang teko-teko ini. Allahu Akbar. Masih disuruh silaturahim ada. Ya Allah, meninggal hari Jumat. Orang yang meninggal hari Jumat illa waqahu fitnatul qabr. Dia akan diselamatkan dari siksa kubur. Sayyidina Utsman bin Affan itu kalau melihat kuburan atau Rasul berceramah tentang siksa kubur itu nangisnya sampai jenggotnya basah. Lain dengan sahabat Nabi yang lain. Kalau mereka dengar siksa neraka baru pada nangisnya luar biasa. Tapi Utsman itu lain. Sayyidina Utsman itu kalau dengar tentang kubur, alam kubur mesti nangis. Suatu hari beliau itu di area pemakaman itu nangis. Didatangi oleh salah seorang sahabat. Ditanya, ya Utsman, kenapa setiap engkau itu teringat kuburan atau melihat kuburan atau teringat siksa kubur kau mesti nangis? Kata Sayyidina Utsman, sebab Nabi pernah bersabda, innal qabra awalul munzilin min manazilil akhirah. Alam kubur ini tahapan pertama dalam tahapan-tahapan kehidupan akhirat. Tahapan pertama itu alam kubur. Setelah kubur nanti ada yaumul ba'ats, hari dibangkitkan. Yaumul mahsyar, orang dikumpulkan di padang mahsyar. Itu ribuan tahun. Setelah itu kumpul di mana? Yaumul hisab, hisab satu lama. Setelah itu antrian pensiunan BRI tanggal muda itu lama sekali panjang. Itu pada orangnya cuma segitu. Hisab itu yang antri orang satu dunia. Dari zaman Nabi Adam ila yaumil kiamat. Sulit banget. Dia mizan, hari ditimbangnya amal lama, menyeberangi jembatan Sirat lama. Jadi hidupan akhirat itu masih jauh. Alam kubur ini tahapan pertama dari kehidupan akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisara minhu. Kalau selamat di alam kubur, maka tahapan berikutnya mesti selamat.
dibangkitkan, dapat naungan. Ketika matahari didekatkan, dia tak kepanasan, dapat naungan. Ketika terima catatan amal, terima dari tangan sebelah kanan. Dihisabnya dengan hisab yang mudah. Ketika ditimbang amal baik buruknya, banyak amal baiknya. Ketika menyeberangi jembatan Sirat, yang murru ala siratikal barqi, cepat bagai kilat. Wa illam yanju minhu, kalau tidak selamat di alam kubur, fama ba'dahu aisara minhu, kehidupan setelahnya soyor kosong. Kalau alam kuburnya tidak selamat, berikutnya lebih susah. Dibangkitkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dibangkitkan di pada masa matanya buta, bingung, kepanasan, tenggelam dari keringatnya. Nerima catatan amal, digebukkan dari belakang atau dari sebelah kiri. Ditimbang amal baik buruknya, banyak amal buruknya. Begitu jatahnya nyeberangi jembatan Sirat, baru satu langkah wis kepleset mlebu neraka. Susah. Kata Sayyidina Utsman, tafsirannya begini. Jangan ojo ke ado, ojo ke adoan mikir swarga neraka. Kadoan kuwi. Pikir nono piye carane selamat dari siksa kubur. Gak usah kejauhan mikir surga neraka, kadoan pikirkan selamat dari siksa kubur ini aja. Kuncinya di sini. Jadi kayak tangga. Kan tangga itu ada apa? Anak tangga itu. Yang paling bawah itu kuburan. Kalau diinjak kuat, maka tangga berikutnya mesti kuat. Kalau yang paling bawah diinjak patah, tangga-tangga berikutnya juga mesti patah. Makanya tidak usah kejauhan sebenarnya mikir surga neraka. Kata Sayyidina Utsman, pikirnya gimana caranya selamat dari siksa kubur. Caranya gimana supaya selamat? Dua minimal. Satu, meninggal di hari Jumat. Angel mas, meninggalkan tergantung Allah. Meninggalin tidak setuju. Karena itu kita minta supaya meninggal di hari Jumat. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah fi yaumil Jum'ah. Minta. Yang kedua, supaya selamat dari siksa kubur, caranya bagaimana? Nah, yang kedua ini bisa diusahakan. Menghafalkan atau membaca tiap malam surat Al-Mulk. Surat apa? Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Rasul bersabda, inna minal Qur'an 30 ayat. Di dalam Al-Qur'an itu ada satu surat isinya 30 ayat. Syafaat lirajulin hatta ghufirallah. Ayat itu, 30 ayat itu, satu surat itu akan jadi syafaat dia sampai Allah betul-betul mengampuni dia. Baca tiap malam surat Al-Mulk tabarak atau dihafalkan. Sampai satu ketika sahabat Nabi itu safar Pak, kemaluman. Karena jauh dari pemukiman, bikin tenda, pinggir tanah lapang itu bikin tenda. Ketika malam-malam bikin tenda, terdengar ada orang ngaji surat Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa 'ala kulli syai'in qadir. Terus dibaca. Heran loh, saya tuh sendirian kok ada orang ngaji. Siapa? Keluar tenda dicari nggak ada. Suaranya malah nggak jelas. Keluar tenda dilihat lingkungan nggak ada orang dan suaranya nggak jelas. Tapi kalau masuk tenda jelas suara ngaji itu jelas. Tapi nggak ada siapa-siapa, dia sendirian. Setelah diraba-raba dalam tenda itu, ternyata karena petang gelap, nggak ngerti dia. Ternyata itu kuburan. Jadi dia bikin tenda di atas kuburan di sahabat Nabi. Bikin tenda di atas kuburan. Dia takut, kaget. Horor banget pengalamannya soalnya. Langsung dikemasi tendanya, melanjutkan perjalanan sampai ke Rasulullah, diceritakan masalahnya ke Rasulullah. Apa komentar Nabi? Huwal mani'atu wal munjiatu tunjihi min adzabil qabr. Itulah surat pelindung dan penyelamat yang akan menyelamatkan orang yang rajin membacanya dari siksa kubur, yaitu surat Tabarak Al-Mulk. Milo hafal lagi Bapak Ibu, hanya 30 ayat. Kalau satu hari satu ayat, tiap pagi satu hari satu ayat, insya Allah sebulan sudah khatam. Angel mas, ya sudah 2 hari 1 ayat, 2 hari 1 ayat, berarti 2 bulan.
Mas surat itu ayat surat kuwi iso gak selesai. Bapak Ibu, kalau tidak bisa hafal 30 ayat, minimal hafalkan 29 ayat. Minimal. Tanggung mak susah dewa. Lah iyalah, KPR rumah 15 tahun dijalani, KPR kredit mobil 5 tahun dijalani, motor 2 tahun, 3 tahun dijalani. Untuk dunia yang akan ditinggalkan, untuk selamatan akhirat itu tidak punya persiapan itu pun. Punya asuransi rumah, asuransi kebakaran, asuransi perusahaan, asuransi jiwa, asuransi kubur udah punya dulu. Kita harus mikir itu, asuransi alam kubur harus dipentingkan. Ini yang menjamin besok kita selamat atau enggak. Kok kita lalai dengan kehidupan akhirat? Umatnya Sayyidina Utsman tuh sampai nangis, jenggotnya sampai netes kok. Berarti kan nangisnya bukan nangis ecek-ecek, nangisnya tenanan sampai menetes dari air itu dari jenggotnya Sayyidina Utsman bin Affan. Karena khawatir tidak selamat dari sisa kubur. Oh, KPR rumah 15 tahun, 10 tahun dijalani, kerja siang malam pagi sampai sore dijalani kok supaya bisa nyicil rumah, nyicil motor, nyicil mobil. Masa untuk alam kubur tidak disiapkan sungguh-sungguh. Ini rumah yang sebenarnya lebih suwe tinggal di kuburan daripada tinggal di rumah itu. Betul apa betul? Nah itu Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini kita bisa kemudian untuk serius, sungguh, dan mudah-mudahan Bapak Ibu kita semuanya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi